bawanya nih plastik inert, plastik tertentu gitu ya. Eh, ada sih juga walaupun dia sudah ada studi tertentu dia inert atau tidak menimbulkan reaksi apa ya, penolakan atau alergi begitu, memang ada orang-orang yang masih saja sensitif. Jadi biasanya udah itu dia kontraindikasi pakai implan kalau kayak gitu. Eh, dia itu mekanismenya kalau progesteron atau progestin tadi ini untuk mencegah pelepasan sel telur sehingga ovulasi tidak terjadi. Kemudian progesteron juga itu bisa mengentalkan lendir serviks atau rahim gitu ya, sehingga sperma sulit gitu sampai ke sel telur. Jadi harapannya atau tujuannya atau efeknya adalah tidak terjadi ovulasi juga. Kemudian progesteron juga punya efek untuk menipiskan dinding apa dinding rahim. Jadi kalaupun sel telur sudah keburu dibuahi, dia nggak bisa nempel, akhirnya dia luruh juga gitu. Jadi itu adalah kira-kira eh, mekanisme dari progestin. Disuntik KB juga ada progestin, implan juga progestin, bahkan kalau implan ini progestin tunggal, pil KB juga ada progestin tunggal, ada progestin kombinasi nanti. Kemudian yang terakhir adalah IUD hormonal. Nah, IUD hormonal ini sama seperti implan, itu isinya adalah progestin tunggal. Jadi dia dimasukkan ke rahim, kira-kira gambarannya seperti ini, posisinya, kemudian penggunaan atau efektivitasnya bisa bertahan sampai 5 tahun. Nah, 5 tahun ini kan waktu yang lama, sehingga kadang-kadang juga terlupa. Jadi yang menggunakan IUD ini harus benar-benar ada reminder untuk melepas atau mengganti IUD. Tapi biasanya sih karena ada benda asing di dalam perut kita ya, kadang-kadang terasa sih gitu, bagi bagi perempuannya. Tapi ada juga orang yang eh, sensitivitas sakit atau ketidaknyamanannya itu terlalu lebar sehingga itu bisa kelewat. Itu juga bisa terjadi. Walaupun sih memang bahannya ini insya Allah sih inert ya, maksudnya aman walaupun terlupa beberapa bulan gitu. Tapi kalau bisa ya karena kita menghindari efek samping yang tidak kita inginkan, maka sebaiknya tepat sesuai dengan masa pakai dari IUD hormonal. Jadi setiap merek juga beda-beda. Nanti perlu didiskusikan dengan dokter ataupun bidan yang memasangkan si IUD ini gitu. Dan biasanya juga hmm, ada reminder sih. Jadi biasanya dari klinik itu menyiapkan, jadi supaya dia kembali lagi ke klinik kita, nanti kita reminder ya. Nah, itu juga bisa membantu sih. Ada juga yang kayak gitu. Lanjut. Nah, ya kalau yang ini adalah kontrasepsi yang non hormonal, yang artinya itu tidak ada hormon yang dilibatkan dalam bentar ya, sabar sekarang. Oke, nah jadi tidak ada perlibatan hormon di dalam upaya-upaya mencegah kehamilan. Jadi yang pertama mungkin ini yang ya walaupun nggak di apotek pun kita bisa lihat ya di swalayan atau minimarket. Jadi kalian sudah dewasa, sudah pasti juga pernah melihat. Jadi ini adalah kondom. Jadi kondom ini adalah satu bentuk proteksi secara fisik yang dipakai pada laki-laki gitu ya. Jadi selain untuk mencegah kehamilan, memang campaign dari penggunaan kondom itu adalah untuk mencegah infeksi menular seksual. Jadi kontradiktif ya ketika kita membahas penyakit menular seksual atau mungkin penularan HIV/AIDS, terkadang dikampanyekan penggunaan kondom. Tapi
penggunaan kondom juga berarti meningkatkan seks bebas kan kayak gitu. Jadi agak bias gitu ya. Tapi ya itulah makanya tadi saya bilang, ya kita luruskan niat bahwa yang kita pelajari adalah semata-mata untuk ilmu pengetahuan dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Orang lain di sini adalah keluarga, pasien dan semuanya ya. Kemudian yang kedua adalah spermisida. Jadi spermisida ini adalah bahan kimia pembunuh, pembunuh sperma. Jadi spermicide ini sediaannya itu ada yang terpisah. Maksud saya dia sediaan sendiri. Jadi bentuknya itu pada umumnya itu seperti gel atau busa. Lah, ya kayak gitu. Yang dimasukkan, mohon maaf sekali ya saya sebutkan, dimasukkan di sekitaran vagina gitu sebelum melakukan hubungan seksual. Itu ada, tapi ada juga yang spermicide ini, kandungan spermicide ini dimasukkan atau ditambahkan pada kondom gitu. Jadi memang sediaannya tuh udah ada spermisidanya gitu di kondomnya. Kemudian yang ketiga adalah IUD tembaga. Jadi IUD tembaga ini tidak mengandung hormon. Kalau tadi yang ini IUD-nya ada hormon yang dilepas secara sustained release. Kalau yang ini tembaga nih, nah dia secara warna beda. Ini agak kekuningan karena warna tembaga. Karena tembaga juga inert ya di dalam tubuh. Jadi dia ini adalah eh, perlindungan secara fisik gitu. Jadi dia mengandalkan perlindungan. Jadi kalau kan bentuknya seperti ini nih. Jadi begitu sperma masuk, dia tertahan di sini, kemudian dia keluar lagi gitu. Itu proteksi secara fisikal gitu ya. Ya walaupun masih banyak juga sih kemungkinan kemampuan sperma untuk berenang kan juga bagus ya. Jadi masih bisa juga sih ada yang lolos-lolos ke sini. Makanya tadi definisi kontrasepsi itu mengurangi resiko, bukan menghilangkan resiko kehamilan gitu ya. Jadi tetap ada peluang-peluang meskipun sedikit ataupun banyak untuk tetap terjadi kehamilan. Bahkan yang mengandung progestin pun bisa jadi begitu gitu. Cuman secara ilmiah dan secara konsistensi pelepasan hormon ini kan sudah dibuat serupa dengan hormon yang ada di dalam tubuh, maka memang ini lebih ilmiah dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang pakai ini juga untuk orang-orang yang biasanya itu eh, secara sensitivitas itu tidak sensitif, terlalu sensitif maksud saya dengan adanya hormon. Nah, IUD tembaga ini lebih lama daya tahannya dibandingkan IUD yang hormonal, karena hormonal itu kan dia ada matrik pelepasan sustain release-nya dan itu biasanya maksimal tuh di 5 tahun gitu. Tapi ada juga sih beberapa merek yang lebih dari 5 tahun tapi agak jarang gitu ya. Kemudian metode alami eh, atau kalau ilmiahnya itu kalau dalam bahasa eh, kebidanan itu adalah CI atau coitus interruptus. Jadi kalau pantang berkala kan ini tidak melakukan. Nah kalau CI itu melakukan tapi tidak mengeluarkan sperma pada eh, tempat yang seharusnya gitu. Jadi di luar. Nah, kalau pantang berkala ini kurang ya. Satunya lagi adalah CI. Nanti saya tambahkan coitus interruptus. Jadi pengamatan siklus menstruasi. Jadi yang paling eh, besar peluang untuk terjadi kehamilan adalah pada hari ke-11 sampai ke-16 terjadi 11 sampai ke-16 hari ke-11 sampai ke-16 setelah menstruasi. Jadi menstruasi ini dianggap hari pertama menstruasi itu hari pertama. Jadi setelah menstruasi hari ke-11 sampai ke-16 ini dia punya peluang besar untuk terjadi kehamilan. Nah, untuk supaya lebih aman lagi, ovulasi kan bisa diperpanjang lagi nih 3 hari setelah 6 hari paling optimal ini.
Maka yang dianggap sebagai masa subur itu adalah hari ke-8 sampai hari ke-19. Tapi kan hari ke-8 sampai ke-19 itu juga cukup lama ya. Mungkin untuk apa namanya hmm, orang dewasa gitu ya yang sudah aktif secara seksual, mungkin ini terlalu lama sehingga mungkin bisa dipilih tanggal yang lebih pendek, durasi yang lebih pendek, sehari ke-11 sampai ke-16 gitu. Ini kalian dengerin saya nggak? Dengerin saya nggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Eh, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang nggak pantas, tapi mohon maaf banget. Saya sedang berusaha gitu, sepelan mungkin supaya nggak salah-salah kata. Terus ini siklus menstruasi tentunya ini tidak ada hubungan seksual. Kemudian di hari setelah ovulasi lewat di hari ke-19 itu biasanya kalau misalkan tanpa pengaman atau tambahan kontrasepsi itu kemungkinan itu juga tidak subur. Jadi peluang untuk melakukan kontrasepsi ini kan karena konteksnya adalah kontrasepsi ya. Maka di sini adalah yang paling aman untuk melakukan hubungan seksual gitu sampai ke 32 karena siklus siklus paling panjang itu biasanya 32 sampai 34 ya. Ada yang bilang 32 tapi 34 pun masih dianggap normal gitu. Nah, cuman minusnya adalah metode alami ini kan sepertinya yang paling aman ya tidak tidak mengganggu kondisi alami tubuh gitu. Tetapi memang minusnya adalah resiko untuk terjadinya kehamilan cukup besar. Apalagi untuk wanita-wanita yang siklus haidnya belum tercatat dengan benar. Kalaupun sudah tercatat, ternyata siklusnya tidak konsisten, berubah-berubah dan berubah-berubahnya jauh. Apalagi kalau zaman kuliah itu saya paling kayaknya ini pengalaman pribadi ya, tapi mungkin teman-teman enggak. Jadi kalau saya itu kadang kalau musim hujan itu kadang saya nggak haid, entah haidnya lebih cepat gitu. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah, itu kan kita pikir waktu kuliah itu kayaknya masa-masa tersulit dalam hidup kita. Ternyata setelah kuliah dan kerja itu juga jauh lebih sulit. Artinya bahwa siklus menstruasi kita juga akan bisa kacau gitu ya dengan adanya stressing-stressing tadi. Tuh. Lanjut. Nah, ini saya sensor. Sebenarnya sediaannya ada gambarnya, cuman saya sensor sedikit. Jadi tadi saya cerita sedikit tentang spermisida atau spermicide tadi. Nah, spermicide yang umum itu digunakan adalah nanoxynol 9. Jadi di dalam sediaan ini adalah kondom. Jadi di dalam sediaan ini sudah terdapat spermicide. Jadi dia double proteksi gitu ya. Jadi selain dia pakai latex atau karet, dia juga di dalamnya mengandung spermicide. Jadi double proteksi lah. Nah, ini juga non hormonal keduanya. Kemudian ada lagi non hormonal, yaitu metode permanen. Artinya ini dilakukan sebagai metode kontrasepsi tanpa hormon juga. Jadi ada vasektomi dan tubektomi. Kalau pada pria namanya vasektomi, kalau pada wanita tubektomi. Jadi kalau pada laki-laki jadi eh, diputus saluran spermanya. Ini kan dari testis ya, sperma bisa keluar, terus diproduksi air mani, dia keluar gitu. Nah, ini dipotong supaya spermanya tidak mencapai air mani. Jadi yang dikeluarkan itu tidak mengandung sperma. Jadi ini dipotong pada saluran vas deferens ya. Ini bisa kanan kiri. Memang kanan kiri sih, memang kanan kiri. Bisa dipotong permanen, bisa diikat. Jadi kalau diikat itu gambarannya seperti yang pada tubektomi ini. Jadi diikat. Jadi kalau memang nanti satu saat mau dibuka, nanti bisa operasi lagi gitu. Prosedur operasinya juga nggak lama, sekitar 30 menit. Anestesinya juga nggak anestesi yang eh, keseluruhan gitu ya. Prosedurnya ya untuk level operasi dia prosedurnya sederhana sih gitu. Jadi ini bisa dipilih untuk permanen sekalian,
daripada kepikiran sampai entar-entar, atau diikat gitu. Jadi ini metode eh, kontrasepsi. Jadi bapak-bapak bisa berkontribusi. Jadi kalau memang tidak mau mengganggu kondisi hormonal si istri, bapak-bapak bisa memilih metode tadi. Yang pertama adalah kondom atau spermisida. Kemudian kalau yang metode pantang berkala juga kerjasama antara keduanya, tapi tetap yang menjadi fokus adalah siklus menstruasi perempuan. Kemudian kondom dan spermicide karena juga penggunaan kondom dan spermicide bagi sebagian orang juga tidak nyaman gitu ya, tidak tidak nyaman lah untuk laki-laki khususnya. Perempuan juga sih ada katanya gitu. Ini tubektomi. Nah, kalau tubektomi itu memotong atau mengikat tuba palopi. Jadi tuba palopi kita di sini nih dari indung telur menuju rahim. Jadi diikat di sini, bisa dipotong, ya dipotong aja. Kemudian dipotong dan diikat atau diikat saja. Jadi yang permanen tuh yang tie and cut sama katerisasi. Jadi dipotong gitu ya. Jadi ini masih bisa dibuka. Nah, ibu-ibu yang biasanya anaknya sudah banyak, kemudian dia terakhir melahirkan dengan sesar, biasanya sekalian kebuka tuh perutnya, jadi biasanya langsung steril gitu ya. Kalau bahasa masyarakat umum itu adalah steril gitu. Bisa permanen sterilnya, bisa semi permanen begini. Nah, kemudian efektivitas kontrasepsi menurut data BKKBN, maaf saya lupa tulis citasinya. Jadi efektivitasnya kalau dibandingkan dari tiga metode kontrasepsi yang paling populer, IUD itu memang yang paling disarankan, lebih dari 99%. Namun bagi sebagian wanita itu terkadang tidak nyaman karena ada yang uterusnya itu secara bawaannya itu pendek sehingga pada saat melakukan hubungan seksual itu terasa mengganjal atau menyakitkan, itu ada. Kemudian yang kedua adalah paling populer adalah pil KB. Nah, yang paling dekat sama kita itu yang pil KB ya, karena kita biasanya memberikan informasi itu terkait pil KB. Nah, itu efektivitasnya sampai 91%. Cukup besar juga masih peluangnya untuk terjadi kehamilan. Oh ya, tadi saya lupa. Yang IUD ini lebih dari 99% selain dia. Ini kalau kita bicara IUD-nya hormonal, selain hormonal, dia juga akan melakukan proteksi secara fisik. Jadi dua dia proteksinya. Secara fisik dia menghalangi dari sperma untuk masuk, bertemu sel telur. Yang kedua, dia secara hormon dikendalikan. Jadi 99% ini adalah IUD yang hormonal. Kemudian yang ketiga terbaik efektivitasnya adalah kondom. Jadi ini bisa melindungi 85%. Kenapa besar sekali? Sebenarnya ketika kondisi kondisi kondomnya baik-baik saja, itu sebenarnya bisa sampai 90% atau lebih. Tapi kebocoran, kerusakan pada saat aktivitas itu memang cukup besar. Jadi 85% efektivitasnya. Gitu. Oke, saya masih berkomentar masih lama ya waktunya. Oke, pelan-pelan ya. Saya takut salah ngomong soalnya. Nah, pil KB ini kenapa kita berfokusnya di mata kuliah ini adalah di pil KB karena pil KB ini adalah obat-obatan yang masuk daftar obat wajib apotik atau DOA. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan istilah DOA. Jadi DOA itu adalah obat keras lingkar merah huruf K gitu yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik kepada pasien tanpa resep dokter dalam jumlah tertentu. Jadi ada restriksi pada jumlahnya juga. Nah, yang sulit itu adalah ketika seseorang datang tanpa riwayat penggunaan pil KB, kemudian baru pertama kali mau pakai pil KB tanpa konsultasi. Nah, itu sih butuh tindakan atau keputusan profesional tertentu sih sebenarnya. Kalau saya dalam posisi itu, pasti saya, bukan pasti ya, mungkin saya akan melakukan sesi konseling, atau kalau memang memungkinkan, saya akan minta si pasien untuk konsultasi ke dokter gitu ya. Nah, kemudian untuk pil KB ini,
klasifikasinya ada yang berdasarkan dosis, yaitu ada sediaan monofasik dan multifasik. Jadi kalau monofasik, dia itu dosisnya dari tablet ke satu sampai ke dua, sorry, ke satu sampai ke 21 itu dosisnya sama, rata aja semua. Kalau multifasik dalam eh, satu blister, apa namanya, blister pil KB itu, dia dosisnya beda-beda. Nanti kita lihat ya yang multifasik. Kemudian berdasarkan jumlah tablet, ada yang 21 dan ada yang 28. Nah, kemudian ini juga yang menjadi fokus bahasan. Jadi pil KB yang mengandung etinil estradiol. Jadi pil KB etinil estradiol itu kalau tertulis etinil estradiol dalam ejaan Inggris atau bahasa Indonesianya pakai I, pakai S, eh Inggris juga pakai S deh. Jadi etinil estradiol itu adalah suatu estrogen yang dibuat secara kimia gitu. Jadi menyerupai kerjanya estrogen di dalam tubuh. Jadi ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dia menyerupai kerjanya hormon dari estrogen gitu ya. Kemudian penggunaan si etinil estradiol sebagai estrogen itu biasanya dikombinasikan dengan progestin. Contohnya progestinnya levonorgestrel, drospirenon, dan sebagainya. Nanti kita lihat lagi yang progestin apa aja. Jadi progestin ini adalah bentuk sintesis dari progesteron. Jadi biasanya kalau pil KB itu mainannya tuh di hormon estrogen dan progesteron. Tapi yang sintetik, estrogen yang sintetik namanya salah satunya etinil estradiol. Kemudian progesteron atau progestin itu banyak jenisnya. Nanti kita lihat ya. Atau progestin ya kalau bentuk sintesisnya. Dalam pil kombinasi. Jadi si eh, estrogen dan progesteron itu biasanya dalam pil kombinasi. Tujuannya udah pasti untuk mengontrol siklus menstruasi dan mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, mengontrol siklus menstruasi, makanya pil KB itu juga kadang-kadang diberikan kepada perempuan yang ada mengalami gangguan menstruasi. Kan macam-macam ya gangguan menstruasi. Ada yang amenore, dysmenore. Kalau amenore itu kan benar-benar tidak haid. Kalau dysmenore itu adalah nyeri haid. Nanti mungkin teman-teman ingat-ingat lagi. Tapi kalau misalkan dia pengen haid, itu sebenarnya bisa kita rekayasa di dalam tubuh dengan memberikan estrogen dan progesteron uh, sintetis atau yang bukan alami yang didapatkan secara kimia gitu ya, dimasukkan ke dalam tubuh. Nanti kalau progesteronnya mulai turun pada hari kita minum obatnya sampai 21 hari, hari ke 22 sampai 23 itu biasanya muncul menstruasi gitu. Kemudian cara kerjanya itu mencegah, oh ini tadi saya sudah ceritakan ya. Jadi cara kerjanya kontrasepsi itu yang pertama, ini dalam hal ini adalah estrogen ya, sama sih dengan progesteron. Jadi yang pertama adalah dengan mencegah ovulasi. Jadi dia menghambat pelepasan hormon LH dan FSH dari hipofisis. Hipofisis itu dari perintah saraf pusat kita. Jadi eh, pada saat kita mengkonsumsi pil KB, kadar estrogen itu dipertahankan dalam kondisi sedang. Jadi dia dalam kondisi sedang. Jadi mungkin nanti teman-teman boleh buka lagi profil hormonal pada siklus menstruasi ya. Jadi pada saat estrogen ini ada di level tengah-tengah landai begitu ya. Kalau kita grafikan gini atau gini atau gini gitu ya. Pada saat kadarnya dipertahankan pada kondisi tengah-tengah gitu ya, si hormon LH dan FSH ini akan ada penekanan untuk eh, melakukan perintah pelepasan sel telur. Jadi ini dipertahankan gitu. Jadi kalau memang si sinyal pelepasan sel telur ini ditahan, maka biasanya ya udah nggak terjadi pembuahan karena kan sel telurnya nggak dilepaskan kan gitu. Nah sehingga pematangan sel telur juga terhambat, apalagi pelepasannya gitu. Ya, jadi untuk estrogen itu dia dipertahankan di kadar yang tengah-tengah.
Sedangkan progesteron itu dia itu pada saat tadi saya bilang kalau sudah kita minum 21 hari itu pilnya sebenarnya yang 28 juga kan yang ada obatnya kan cuma 21 tuh. Nah, setelah 21 hari itu progesteron atau progestinnya akan turun. 1 sampai 2 hari ke depan itu kemungkinan besar atau bisa dikatakan pasti nanti akan menstruasi. Jadi tidak terjadi pembuahan juga, gitu ya. Yang kedua adalah mengentalkan lendir di serviks. Ini menyulitkan sperma untuk sampai ke sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Yang ketiga, mengubah lapisan endometrium, jadi membuat lingkungan di rahim itu tuh kurang cocok untuk penyematan sel telur yang sudah dibuahi. Jadi licin gitu. Jadi dia apa ya, nggak bisa nempel gitu. Jadi dia nggak bisa bisa sebelum pembuahan atau sesudah pembuahan. Jadi kondisinya nggak pas aja untuk dia tuh bertahan ada di dalam rahim. Gitu. Efek sampingnya ya ini biasanya terjadi pada awal-awal aja sih penggunaannya dan cenderung lebih ringan. Jadi memang ini juga kembali lagi pada sensitivitas setiap individu. Jadi makanya kadang ada orang ganti-ganti pil, bilang saya cocok yang ini, saya nggak cocok yang itu, gitu. Saya kalau minum yang itu lebih gemuk, lebih banyak nafsu makan, saya yang itu kok jadi bulu-bulu dalam tubuh saya bertambah misalnya, saya lebih jerawatan, nah itu biasa terjadi ya. Kemudian kalau efek samping yang tertulis di sini yang nomor satu dan nomor dua ini memang umum terjadi dan sifatnya juga ringan dan biasanya di awal-awal aja. Nah, yang paling berat dan fatal itu biasanya yang ketiga ini adanya tromboembolia, peningkatan resiko pembekuan darah, maaf. Jadi peningkatan resiko pembekuan darah ini tuh eh, laporannya juga masih sedikit sih, evidence base-nya juga masih lemah, tapi ada terjadi gitu ya. Jadi kalau kuliah meso waktu itu farmasi klinik ya kita ngebahas meso, dia ada beberapa dilaporkan, tapi secara evidence base dia juga tidak kuat dan tidak belum signifikan dihubungkan dengan penggunaan KB pil hormonal. Ya. Kemudian manfaat tambahannya atau bisa kita sebut sebagai off-label itu adalah mengatur siklus haid tadi untuk orang-orang yang sebenarnya bukan tujuannya itu bukan untuk apa namanya mencegah kehamilan, tapi ada pengaturan siklus haid, kemudian mengurangi nyeri haid dan jerawat. Jadi orang-orang endometriosis itu karena dia sakit banget saat haid, dia dibantu dengan hormonal karena ada profil kekurangan atau kelebihan hormon tertentu, kemudian dia jerawat, jadi ada pil KB katanya. Saya sebut merek ya, mohon maaf. Sebenarnya nggak boleh sih, kayak Diana, Yasmin, itu katanya kan membuat wajah kita lebih cerah. Jadi itu memang sih itu efek dari hormon estrogennya ya, yang digunakan itu memang betul, ditambah progestinnya itu. Jadi memang pada saat haid itu memang muka kita itu lebih cerah gitu, lebih berseri karena ada efek dilatasi dari hormon pada kondisi tertentu yang membuat kita tuh lebih cerah. Kemudian juga memang ada beberapa yang merekomendasikan dokter kulit ya, merekomendasikan pengobatan jerawat secara hormonal jika memang disinyalir penyebab jerawatannya itu adalah hormon gitu. Tapi kalau saya baca evidence base yang lain juga, bahkan di beberapa negara itu dilarang sih. Jadi risk and benefit-nya itu, jadi benefit-nya ada sih memang, tapi lebih kecil daripada resiko. Karena bagaimanapun itu yang dimasukkan adalah hormon sintetik di dalam tubuh gitu ya. Jadi benefitnya lebih kecil dari risk. Memang betul sih ada manfaatnya gitu. Jadi ada kontradiksi juga di situ. Kemudian menurunkan resiko kanker ovarium dan endometrium ya. Jadi ini juga, tapi ini harus dengan observasi yang sangat ketat dan penggunaan pada kondisi-kondisi serta subjek-subjek tertentu saja. Saya minum dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Jadi ethinyl estradiol tadi saya sampaikan atau sintetik dari estrogen itu digunakan
dalam terapi penggantian hormon, pengobatan gejala menopause, dan kondisi ginekologi atau kehamilan tertentu. Tapi memang tidak umum sebagai kontrasepsi tunggal. Jadi memang kalau dia penggunaan tunggal itu biasanya ada indikasi-indikasi tertentu seperti ini nih. Ada gejala menopause, padahal usianya belum seharusnya misalnya. Nah, itu biasanya ada terapi hormon, kemudian penggantian hormon karena kondisi tertentu. Nah, ini tunggal. Tapi pada umumnya obat-obatan yang masuk ke DOA yang biasanya nanti kita serahkan di apotek itu biasanya adalah kombinasi. Jadi tidak tunggal seperti ini ya. Ini juga beberapa eh, produk luar negeri sih saya nggak tahu beredar di Indonesia atau enggak. Kayak ini Thailand, ini Arab, ini India. Nah, yang kiri ini yang ada di Indonesia yang saya tahu ya. Saya nggak tahu ini apakah beredar di Indonesia atau enggak. Tapi yang jelas di sini saya cuma mau nunjukin bahwa ada sediaan-sediaan yang isinya itu etinil estradiol tunggal gitu. Nah, ini yang umum kita temui di apotek. Ini contohnya ya, andalan pil KB ini isinya etinil estradiol, di mana etinil estradiol adalah estrogen, kemudian levonorgestrel. Levonorgestrel itu adalah apa namanya? Pasti kok saya lupa. Progesteron ya, progesteron atau progestin. Jadi kombinasi nih estrogen dan progesteron. Kemudian ini juga sama andalan pil KB andalan, etinil estradiol sama isinya sama yang di atas yang biru, tapi ini plus Fe karena ada wanita-wanita yang ketika menuju menstruasi itu dia anemia ya, kekurangan Fe, lelah, pusing gitu. Kalau dia punya efek samping itu ketika penggunaan ini bisa pakai yang ini. Gitu. Diindikasikan kekurangan darah misalnya. Nah, yang ini drospirenon sama etinil estradiol. Ini estrogennya, yang ini progestinnya atau progesteron. Kok ini levonorgestrel, ini drospirenon, terus ini drospirenon sama ini si proteron asetat. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis dari eh, progesteron. Nanti kita ada di slide selanjutnya. Jadi perhatikan bahwa etinil estradiol atau estrogen sintetik itu umumnya merek-merek ini kita lihat dia berkombinasi dengan si progesteron atau progestin. Masih banyak sebenarnya merek-merek lain, cuman ini pun saya nyomot-nyomot gambarnya di Google. Idealnya sih saya prepare lebih baik ya. Harusnya saya pergi ke apotek terus saya fotoin. Tapi mohon maaf saya nggak sempat. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengeksplor di apotek. Kalau ada kesempatan magang atau apapun itu, nanti bisa dilihat kandungannya. Yang mana yang ada kandungan estrogen plus progesteron gitu ya. Yang mana progesteronnya, yang mana estrogennya. Nanti teman-teman harus tahu. Jadi etinil estradiol, sekali lagi saya ingatkan itu adalah estrogen sintetik. Kemudian kombinasinya bisa jadi dia adalah progesteron atau kemungkinan besar dia adalah progesteron. Jenis progesteronnya bisa levonorgestrel, bisa drospirenon, bisa siproteron asetat gitu. Jadi banyak gitu ya. Ini merek-merek yang nanti teman-teman bisa temui ya. Jadi kalau yang mau bikin kulit cantik dan nggak gemuk, katanya si Diane, maaf ya sebut merek, Diane, Yasmin gitu, Yas. Kalau andalan ini lebih murah programnya BKKBN, tapi saya lebih mudah gemuk. Sebenarnya bukan secara hormonal langsung mengakibatkan gemuk ya, tapi ada peningkatan nafsu makan. Jadi kalau saya belajar di mana, di waktu mata kuliah konseling sih sebenarnya yang harus dikendalikan adalah nafsu makannya. Jadi nggak secara definitif si hormon ini tuh menyebabkan kegemukan sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya nggak masuk ya dalam bahasan spesialis, cuman nggak apa-apa deh kita coba ingat-ingat. Tapi agak kabur nggak apa-apa ya. Nah, ini tuh ya pil andalan yang biasanya kita eh, sering bantu untuk menjelaskan. Jadi, eh, kalau seseorang itu belum pernah pakai kontrasepsi pil, ini dalam hal ini pil ya,
Jadi rekomendasi kita itu biasanya, tapi nanti coba teman-teman analisis sendiri. Ini kesimpulan saya ya. Biasanya disarankan di hari pertama haid. Hari pertama haid, misalnya nanti dilihat kalau misalnya dia dapatnya hari Senin, ya udah minumnya dari sini nih, ini Senin. Terus nanti lanjut Selasa, Rabu, Kamis, bla 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 terus aja. Nanti kalau hari pertama headnya hari Minggu, ya udah minum di sini. Jadi nanti dilihat hari pertama headnya. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah ini pil 28 ya, yang isinya 28 contohnya. Yang putih di atas ini adalah pil yang tidak mengandung hormon atau placebo. Jadi isinya cuma gula, jadi nggak ada hormonnya. Nah, yang perlu diingat adalah sebenarnya prinsipnya adalah bahwa setelah 7 hari baru obat ini mencapai eh, mekanisme aksi yang kita harapkan. Artinya kecil kemungkinan untuk terjadinya pembuahan atau kehamilan. Kalau belum 7 hari, misalkan nih ketika head di sini nih minumnya hari Kamis. Hari Kamis kan ini berarti di sini Kamis placebo ya, placebo, placebo. Dia minum dari sini placebo, placebo. Nah, yang kuningnya berarti satu, dua, selesai haid nih. Belum ya, tiga, empat, lima. Nah, selesai haid di sini. Tapi kan berarti yang ini, yang ini, yang ini nih, yang kuning. Berarti, satu, dua, tiga. Nah, baru 5 hari. Berarti dia mau berhubungan seks di sini nih. Nah, ini disarankan hari Kamis dan Jumat itu masih menggunakan tambahan kontrasepsi yang lain karena efeknya belum tercapai secara sempurna. Jadi kemungkinan hamilnya lebih besar. Jadi setelah 7 hari. Jadi prinsipnya kayak gitu. Jadi gimana cara teman-teman menyampaikan? Nah itu terserah teman-teman gaya bahasanya gitu. Tapi yang jelas setelah 7 hari ini baru bisa mencapai kadar yang diharapkan. Sehingga kalau mau berhubungan seks misalnya di sini baru 4 hari minum, maka harus ada tambahan kontrasepsi yang lain gitu. Ya, gitu-gitulah prinsipnya. Nah, kalau 28 hari, misalkan dia mulai di hari Kamis, ya udah tinggal ngikutin harinya aja dia minum, nanti habis di sini kembali ke sini gitu. Nanti terjadi head, mulai lagi gitu. Itu kalau pil 28 hari. Nah, kalau ini adalah contoh pil yang 21 hari. Jadi dia nggak ada eh, pil placebo-nya. Nah, ini agak menuntut kepatuhan yang tinggi ya, karena nanti ada jeda 7 hari tidak minum pil gitu. Jadi memang kita harus aware dengan jadwal minum obatnya gitu. Dan kita harus bisa membuat si pasien menyadari betul bahwa kerja hormonal ini sangat bergantung pada eh, kapan kita minum obat, terus ketercapaian kadarnya itu loh. Gimana ya cara membahasakannya gitu. Nah, kalau misalkan nih ada orang baru pertama kali juga nih mau pakai PKB, pilihannya pakai ini nih apa sih? Elsa. Ini Elsa nih sama ya sama isinya sama apa namanya dosisnya sama Diana ini sama. Saya ambil ini karena ada fotonya kayak gini jadi gampang. Misalnya haidnya hari Rabu, maka ya udah minum nih di hari Rabu terus kan sampai 21 hari gitu. Nanti setelah itu eh jeda 7 hari. Nah, setelah selesai ini em, minumnya kan selesai Selasa. Nah, nanti hari Kamis yang selanjutnya nggak minum obat. Ini kan udah nggak minum obat nih berarti dari hari Rabu nanti. Nah, hari Rabu Kamis itu kemungkinan dia akan haid. Nanti ya udah 7 hari break dulu nggak minum obat. Nanti kembali lagi di hari apa dia haid, dia selesai haid, maka minum lagi yang pertama gitu. Begitu seterusnya ya. Kemudian pil KB Progestin, jadi isinya progesteron digunakan dalam pil kombinasi. Tadi ya, yang contohnya kombinasi-kombinasi, terus ada yang mini pil, jadi isinya progestin saja. Dia juga ada disuntik KB, diimplan, dan juga IUD hormonal. Tadi udah saya sebutkan di awal. Cara kerjanya juga sama, tadi seperti yang estrogen, jadi kerja sama mereka itu sebenarnya mekanismenya sama.
Kemudian efek sampingnya, nah ini, jadi ini juga sama, ini terjadi sebenarnya sangat minimal, tapi memang umum terjadi. Ya. Kelebihannya cocok untuk wanita yang tidak bisa eh, menggunakan estrogen dalam jumlah yang tinggi gitu ya. Misalnya dia menyusui karena dia bisa seret dan punya riwayat pembekuan darah, karena estrogen juga ada dampak ke sana, walaupun nggak banyak. Nah, ini progestin tunggal. Jadi ada yang namanya Primolut N. Ini generasi, oke, ini dulu kali ya, salah salah menempatkan slide. Jadi progestin atau progesteron itu dia apa terbagi menjadi beberapa generasi. Nah, generasi pertama itu biasanya efek androgenik atau jerawat, rambut berminyak, kepala kita jadi cepat pengen keramas gitu loh, berminyak gitu ya. Itu lebih tinggi. Contohnya noresteteron. Nah, nanti lihat ya di slide yang sebelumnya. Kemudian generasi kedua ini lebih poten, jadi lebih bagus efeknya, lebih efektif. Androgenik lebih tinggi dari generasi ketiga. Jadi dibandingkan ini dia masih lebih tinggi gitu maksudnya. Ini contohnya levonorgestrel. Tadi contohnya di penggunaan andalan itu kan levonorgestrel kan. Ini efektif banget untuk ovulasi, sorry, ovulasi, dia efektif banget. Makanya andalan itu pakai levonorgestrel itu dipilih karena memang studinya itu memang menunjukkan bahwa kan karena tujuan BKKBN itu adalah penekanan jumlah kelahiran, jadi ini yang digunakan. Tapi memang sih jerawatnya itu lebih besar dibandingkan yang lebih baru nih generasi ketiga, desogestrel misalnya, si proteron asetat ini yang Diane ini ya. Jadi kalau yang nggak mau jerawatan atau rambut rontok biasanya milihnya Diane walaupun lebih pricey gitu. Tapi dikaitkan sedikit dengan resiko trombosis ini. Nah, yang generasi ketiga nih yang bisa menyebabkan tadi bekuan darah tadi. Nah, ini untuk progesteron. Kemudian generasi keempat, dia tidak ada efek anti androgenik. Jadi betul-betul nggak ada jerawat, rambut berminyak enggak gitu loh. Jadi ini populer juga gitu ya. Dia juga nggak gemuk atau tidak mengesankan gemuk karena dia retensi cairannya paling minimal di antara yang lain. Gitu ya. Dia juga cocok untuk orang-orang yang PCOS. PCOS itu yang sel telurnya kecil-kecil gitu. Nah, itu biasanya lebih cocok pakai ini. Nah, kemudian ada juga progestin only atau isinya cuma progestin, jadi dia tidak kombinasi atau progesteron doang, atau biasa disebut mini pill. Nah, ini yang umum, nortisteron sama desogestrel. Ini dosis rendah. Oke, ini contohnya. Nah, ini yang generasi pertama, noresteteron. Ini generasi pertama contohnya, maaf gambarnya nggak bagus ya. Microlute, ini levonorgestrel, ini generasi kedua. Kemudian ini generasi ketiga, desogestrel. Ini generasi keempat. Ya ampun, nggak kelihatan ya. Maaf ya, nanti saya perbaiki sebelum share ke kalian slide-nya. Drospirenol ya, yang ini nih. Nih, yang sediaan yang generasi keempat ini. Cerazette. Gitu. Nanti cari lagi sediaan yang lain ya. Jadi ini hanya pancingan untuk kalian untuk mencari sediaan-sediaan yang lebih banyak. Karena dalam spesialit itu sebenarnya adalah pemahaman dari sediaan-sediaan yang ada di pasaran. Nah, ada lagi yang disebut dengan pil KB darurat. Jadi istilah lainnya adalah pil morning after, atau ada juga yang bilang post pill, ada yang bilang juga mini pill. Jadi ini adalah kontrasepsi hormonal yang digunakan setelah hubungan seks tanpa pengaman dan saat mengalami kegagalan kontrasepsi. Pil ini dia bekerja dengan mencegah atau menunda ovulasi, mencegah pembuahan, menghambat uh, implantasi itu maksudnya nempelnya si sel telur yang sudah dibuahi gitu loh. Kemudian paling efektif jika dikonsumsi dalam waktu 24 jam setelah berhubungan dan idealnya dikonsumsi sesegera mungkin ketika terjadi gitu ya. Kalau di kedokteran forensik sih biasanya diberikan kepada orang-orang korban pemerkosaan ya. Nah, jenis pil KB darurat ini adalah isinya itu progestin atau progesteron.
tunggal. Jadi contohnya ini yang paling umum adalah levonorgestrel. Ini ada Postinor 2 sama andalan Pospil. Jadi Pospil ini isinya levonorgestrel juga. Jadi sekali minum langsung dua gitu. Kapan? 12 sampai 72 jam. Tadi kan kalau di sini saya sebutkan sebelum 24 jam, tapi kalau studi lain menyebutkan 12 sampai 72 jam sebenarnya masih bisa. Jadi langsung diminum sesegera mungkin, langsung dua tablet. Jadi dia nggak 21 atau 28 pil gitu, kayak yang sebelumnya ya, bukan yang reguler. Jadi ini yang darurat. Ini yang andalan. Kemudian ada juga ulipristal asetat. Jadi kalau ini efektivitasnya memang lebih panjang, tapi ini agak tidak umum ada di Indonesia. Tapi ini sebenarnya ada sih, ya. Kemudian lanjut. Nah, tadi kan saya bilang pil KB itu ada yang monofasik dan multifasik. Jadi ini adalah pil KB yang contohnya yang multifasik. Jadi kalau multifasik, kalau tadi kan dosisnya sama tuh dari awal sampai akhir di 21 tablet. Nah, kalau ini di 6 tambah 5, 11, 21, 28 tablet itu beda-beda dosisnya gitu. Yang merah ini isinya placebo, yang jingga atau orange ini isinya etinil estradiol dan levonorgestrel tapi dengan dosis segini, yang warna putih dosisnya beda, coba lihat angkanya beda kan. Terus yang ini kuning, hmm, dosisnya begini. Nah, kenapa dibuat multifasik? Jadi memang ada penelitian-penelitian terkini yang menyebutkan bahwa ketika bukan, yang menyebutkan bahwa kalau hormonal itu diberikan sesuai kondisi fisiologisnya, jadi kan memang sebenarnya kalau kita tanpa kontrasepsi itu, misalkan saya juga nggak menggunakan kontrasepsi, jadi itu secara alami kadarnya itu tuh nggak stabil seperti pil-pil yang tadi kita sebutkan. Jadi dia memang ada fluktuasi gitu. Nah ini tuh dosis-dosisnya dicoba untuk mendekati kondisi fisiologis atau normalnya gitu. Nah, cuman tantangannya adalah biasanya membingungkan ya. Terus kita ngajarin pasiennya untuk minum obatnya juga pasti lebih ada tantangannya. Pasti pertanyaannya, terus kalau haid minumnya yang mana gitu. Kayak gitulah, lebih lebih banyak tantangannya ini. Efek samping dan pertimbangan, jadi kalau pakai kontrasepsi itu efek sampingnya tergantung metode yang digunakan, terus konsultasi dengan tenaga medis sangat dianjurkan, utamanya ketika memilih metode mana yang lebih cocok untuk kita, eh, hormonalkah atau non hormonalkah, kemudian apakah kalau kita harus memilih hormonal, apakah kita adalah tipikal atau pasien adalah tipikal yang adherence-nya baik. Kalau adherence-nya kurang baik, mungkin lebih baik dia suntik atau implan atau IUD. Kalau dia adherence-nya baik dan lebih mudah mengakses beli obat, ya mungkin dia bisa pakai pil gitu. Ya, jadi memang untuk pertama itu sangat dianjurkan untuk konsultasi. Bahkan ketika proses penggunaan pun biasanya kan timbul masalah-masalah tertentu, timbul penyesuaian-penyesuaian tertentu yang harus ditangani segera. Selesai. Ada pertanyaan nggak? Ada? Berarti satu orang nggak hadir ya ini ya? Iya, Ibu. Oke. Ada